terhadap tuntutan JPU sebelumnya yang menuntut hukuman pidana penjara selama 5 tahun hingga 1 tahun terhadap para terdakwa kasus dugaan korupsi RSUD Curup. Penasihat hukum para terdakwa kasus ini mengajukan pembelaan. Hotman Sihombing selaku penasihat hukum terdakwa Ivan Didi dengan tegas meminta hakim untuk membebaskan kliennya dalam perkara tersebut. Pasca menyampaikan pembelaan di persidangan, Hotman Sihombing menjelaskan dalam perkara ini unsur setiap orang tidak terbukti atau error impersonal. Karena kliennya menjadi tersangka selaku kapasitasnya sebagai Direktur CV Cahaya Rizky, maka seharusnya direktur yang lain juga ikut diseret. Kemudian unsur kedua pada pasal 3 menjelaskan menguntungkan diri sendiri atau orang lain padahal terdakwa Ivan tidak ikut dalam penyusunan tender atau RAP atau rencana anggaran biaya. Sehingga dikatakan Hotman sesuai dengan pasal 3 tidaklah terbukti dan meminta hakim secara bijaksana membebaskan terdakwa Ivan Didi dari segala tuntutan dan dakwaan. Namun berbeda dengan Hotman, ketiga penasihat hukum terdakwa lainnya hanya meminta keringanan hukuman. Itu ada dua unsur. Pertama itu yang unsur kesatunya unsur setiap orang, kemudian unsur kedua itu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Jadi yang pertama kita analisa untuk unsur pertama dari pasal 3 itu yaitu unsur setiap orang. Terdakwa Ivan Didi ini dihadirkan sebagai terdakwa dalam perkara ini itu dalam kapasitas selaku Direktur CP Cahaya Rizky dalam pembangunan lab RSUD Curup itu ya. Nah sementara di perusahaan CP Cahaya Rizky ini sendiri, direktur itu bukan hanya Ivan Didi. Sebelumnya dalam dugaan korupsi pembangunan laboratorium RSUD Curup ini, JPU Kejari Reja Lebong menuntut 4 terdakwa masing-masing bernama Ivan Didi, Suci Rahmananda, Herman Syah, dan Fahrul Razi dengan hukuman berbeda, serta denda yang juga berbeda sesuai dengan peran masing-masing. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.